Kitsamir Costa Rica's verduard forbundsleia, Brigade, Sordzeld Turf, di Costa Rica Stinidap Traith, Dokumenter Perling. Nomor 1. Hukum-hukum aneh di Costa Rica. Di Costa Rica, merokok di tempat umum diperlakukan hampir seperti pelanggaran budaya. Menyalakan rokok di taman, restoran, pantai, hotel, atau bahkan taksi adalah tindakan yang dilarang. Dengan ambisi menjadi negara bebas asap rokok, pemerintah melarang semua bentuk iklan tembakau, dan kemasan rokok wajib menampilkan peringatan kesehatan yang menutupi setengah bagian depan dan setengah bagian belakang. Mereka juga melarang penjualan rokok batangan. Setiap bungkus harus berisi setidaknya 20 batang, sehingga harga meningkat hingga hampir $8 untuk menekan permintaan, terutama di kalangan anak muda. Jika Anda melanggar aturan ini, Anda harus menyiapkan sekitar $400, atau Anda bisa menghadapi tuntutan pidana. Namun ketegasan Costa Rica tidak berhenti pada tembakau. Negara ini juga sangat tegas dalam hal perlindungan satwa liar. Bahkan memberi makan hewan liar, sesuatu yang tampak tidak berbahaya, adalah tindakan ilegal, karena dapat membahayakan manusia dan merusak ekosistem rapuh yang sangat dijaga negara ini. Aturan ini diyakini berasal dari jembatan Sungai Tarcoles, tempat para wisatawan dulu berkumpul untuk melihat buaya raksasa. Dahulu penduduk setempat menjual ayam beku agar pengunjung dapat melemparkannya kepada buaya. Pihak berwenang menilai praktik tersebut merusak pemandangan, mengganggu lingkungan, serta menurunkan kemampuan alami hewan dalam berburu. Dan sementara sebagian besar negara menghukum keras pengemudi yang minum alkohol, peraturan Costa Rica sebagian bergantung pada pengalaman berkendara seseorang. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas, pengemudi dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dibatasi pada kadar alkohol dalam darah sebesar 0,2 gram. Pengemudi berpengalaman memiliki batas lebih tinggi, yaitu 0,75 gram. Meskipun kedengarannya berisiko, 0,75 gram setara dengan sekitar 2 gelas standar vodka, sementara pemula hanya diperbolehkan kurang dari setengah gelas. Costa Rica juga menerapkan aturan kode berpakaian. Siapapun yang bekerja di lembaga publik harus menghindari celana pendek, tank top, sandal jepit, atau pakaian yang terlalu santai. Berpakaian rapi dianggap sebagai tanda keseriusan dan rasa hormat terhadap tempat kerja dan orang-orang di dalamnya. Nomor 2. Negara yang bergerak lambat. Sepanjang sejarah regional, Costa Rica sering dipandang sebagai negara yang bergerak lebih lambat dibandingkan tetangganya. Ketika Christopher Columbus tiba di Costa Rica pada tahun 1502, yang ia temukan hanyalah suku-suku asli yang berbicara bahasa asing dan hidup dengan cara-cara yang menyerupai masyarakat prasejarah. Masa lalu mereka tidak memiliki monarki, tidak ada sistem feodal pribumi dalam bentuk apapun. Sebaliknya, Prancis telah memiliki 23 raja pada tahun yang sama. Sementara Tiongkok telah melihat 213 kaisar sepanjang sejarahnya. Menariknya, ketika Columbus melihat perhiasan emas yang dikenakan penduduk setempat, ia menamai wilayah itu Costa Rica, yang berarti pantai kaya. Namun ketika para penjelajah Spanyol menilai wilayah tersebut, mereka menemukan bahwa tanah ini hanya memiliki kurang dari 2% cadangan emas total Amerika Tengah. Karena kekayaan yang terbatas, Costa Rica menjadi seperti anak tiri yang diabaikan oleh Kekaisaran Spanyol. Populasinya merosot drastis, dari lebih dari 400.000 menjadi kurang dari 15.000 dalam waktu kurang dari 1 abad. Akibatnya, peradaban mereka berisiko tertinggal jauh dari dunia lain. Kelambatan ini terlihat lagi selama gerakan kemerdekaan Amerika Tengah. Pada tanggal 15 September tahun 1821, Federasi Amerika Tengah menyatakan kemerdekaan dari Spanyol. Namun Costa Rica baru mengetahui peristiwa tersebut hampir sebulan kemudian, karena kabar harus menempuh hampir 1.000 km dari Guatemala dengan menunggang kuda. Baru pada 13 Oktober 1821, kota Kartago secara resmi menerima pengumuman tersebut dan memproklamasikan kemerdekaan. Pada tahun 1948, setelah Perang Saudara singkat selama 44 hari, Costa Rica menghapus keberadaan militer melalui konstitusi baru. Presiden Jose Figueres Ferrer mengambil keputusan ini untuk mengalihkan anggaran pertahanan menuju pendidikan dan layanan kesehatan. Sejak saat itu, negara ini tidak memiliki angkatan bersenjata, hanya kepolisian sipil, patroli perbatasan, dan pasukan perlindungan lingkungan untuk menjaga keamanan domestik.
Namun Costa Rica tidak terlalu khawatir akan invasi. Negara ini merupakan bagian dari sistem traktat antar Amerika yang menyatakan bahwa jika satu negara di kawasan diserang, seluruh negara lain wajib memberikan dukungan pertahanan. Amerika Serikat juga merupakan anggota, membuat kemungkinan terjadinya konflik menjadi sangat kecil. Sebagai hasilnya, Costa Rica mengalokasikan hampir 7% dari PDB-nya untuk pendidikan, salah satu angka tertinggi di dunia. Tingkat melek hurufnya melampaui 97%, dan negara ini secara konsisten menempati peringkat teratas dalam indeks kebahagiaan global. Nomor 3. Perempuan paling menarik di Amerika Tengah. Perempuan Costa Rica dikenal karena kecantikan mereka yang begitu memikat. Kulit coklat matahari, mata coklat hangat, bentuk hidung latin yang halus, serta tubuh yang alami, proporsional, dan tampak sehat. Mereka menyukai gaya sederhana dengan riasan minimal, bahkan untuk acara-acara khusus tetap mempertahankan tampilan natural. Menurut Kementerian Kesehatan Costa Rica, hanya sekitar 12% perempuan berusia 25 hingga 45 tahun yang pernah menjalani operasi kosmetik, jauh lebih rendah dibandingkan lebih dari 30% di negara seperti Brasil atau Kolombia. Namun, peringkat dari The Richest tetap menempatkan perempuan Costa Rica sebagai salah satu yang paling cantik dan memikat di Amerika Tengah. Nama-nama terkenal seperti Brenda Castro, Johanna Solano, dan Fernanda Mora menjadi contoh daya tarik lokal tersebut. Salah satu tradisi unik yang menonjolkan keanggunan perempuan Costa Rica adalah kebiasaan menggosokkan kelopak bunga sepatu pada bibir sebelum bertemu pasangan. Bunga sepatu, bunga nasional Costa Rica, diyakini membawa keberuntungan dalam cinta. Cerita rakyat menyebutkan bahwa dengan menggosok pelan kelopak bunga sepatu yang masih segar, warna merah alami bunganya akan mempermanis rona bibir, sehingga senyum terlihat lebih lembut dan menawan. Banyak orang lokal juga percaya bahwa ritual kecil ini menarik perhatian dewa cinta dan membantu pasangan tetap bersama seumur hidup. Namun statistik modern memberikan gambaran berbeda. Menurut Institut Nasional Statistik dan Sensus, tingkat perceraian di Costa Rica telah melampaui 45%, termasuk yang tertinggi di Amerika Latin. Para sosiolog mengatakan bahwa banyak perempuan Costa Rica merasa kesepian dalam pernikahan mereka, karena laki-laki lokal sering dianggap emosionalnya tertutup, jarang mengekspresikan perasaan, dan tidak terlalu menunjukkan kasih sayang melalui tindakan. Perbedaan dalam komunikasi dan cara menunjukkan afeksi ini membuat banyak pasangan perlahan menjauh, meskipun hubungan itu dimulai dengan penuh gairah. Karena itu, banyak perempuan kini mulai tertarik pada hubungan lintas negara. Mereka sering terpikat pada laki-laki Barat atau Amerika Utara, yang dianggap lebih perhatian, lembut, dan komunikatif. Banyak hubungan seperti ini berawal dari pertemuan saat bepergian atau perkenalan singkat, lalu perlahan berkembang menjadi cinta yang tulus. Jika Anda seorang pelancong laki-laki, ingatlah bahwa yang paling penting bukanlah penampilan atau pujian berbunga-bunga. Ketulusan, sopan santun, dan menunjukkan perhatian nyata pada perasaan mereka adalah hal yang paling berkesan. Dan jika Anda ingin mengetahui tips menaklukkan hati perempuan Costa Rica, tinggalkan komentar dengan angka 3. Masih banyak hal menarik yang bisa dibagikan. Nomor 4. Beberapa aspek budaya yang mungkin membuat Anda terkejut. Memberi tip adalah hal yang perlu Anda ketahui saat mengunjungi Costa Rica. Meskipun tidak wajib, karena biaya layanan biasanya sudah termasuk, penduduk lokal jarang merasa perlu memberi tip tambahan. Namun, jika Anda ingin menunjukkan apresiasi kepada pemandu wisata, sopir, petugas kebersihan, bartender, atau manajer hotel, gestur Anda akan diterima dengan hangat. Bahkan, orang lokal pun sering memberikan tip dengan jumlah sekitar 10%, meskipun Anda bisa menyesuaikannya berdasarkan pengalaman layanan yang Anda terima. Selanjutnya, sistem transportasi Costa Rica tergolong kurang baik, dengan jalan-jalan sempit, kondisi yang mudah rusak, dan kemacetan yang sering terjadi. Karena itu, gaya berkendara defensif sangat penting, terutama di daerah perkotaan. Anda akan sering melihat kendaraan saling memotong jalur, mengabaikan rambu berhenti, menerobos lampu merah, dan tidak menggunakan lampu sein. Tentu saja tidak semua orang Costa Rica mengemudi seperti ini, tetapi banyak yang melakukannya. Untuk mengurangi stres, penduduk lokal menyarankan aplikasi Waze karena pembaruan lalu lintas waktu nyatanya lebih akurat dibandingkan aplikasi peta lainnya. Aspek budaya lain yang menarik adalah sikap santai Costa Rica terhadap waktu.
Di Amerika Serikat atau Eropa, orang biasanya datang lebih awal atau setidaknya tepat waktu. Mengharapkan hal ini di Kosta Rika ibarat mengejar pelangi. Orang bisa datang terlambat 10 hingga 15 menit atau bahkan 1 jam. Alih-alih stres, cukup santai dan terima bahwa inilah bagian dari budaya mereka. Akhirnya satu detail kecil namun mengejutkan bagi banyak wisatawan, di Kosta Rika, Anda tidak boleh membuang tisu toilet ke dalam kloset. Sistem pipa di banyak kota sangat sempit, hanya 2,5 hingga 3,5 cm diameternya. Bahkan tisu yang cepat terurai pun bisa menyumbat pipa, menyebabkan bau tidak sedap dan dalam beberapa kasus membuat seluruh bangunan harus dievakuasi. Karena alasan ini, sebagian besar toilet menyediakan tempat sampah tertutup di samping kloset, disertai tanda peringatan dalam bahasa Spanyol dan Inggris yang berbunyi, "Jangan buang tisu toilet ke dalam kloset." Nomor 5. Ekonomi yang istimewa. Kopi Kosta Rika dianggap sebagai salah satu kopi terbaik di dunia, dengan harga rata-rata sekitar $30 per 1 kilogram, hampir 10 kali lebih tinggi dibandingkan kopi biasa. Reputasi tinggi kopi dari negara ini berasal dari kebijakan Kosta Rika yang hanya mengizinkan penanaman varietas Arabica, terkenal karena cita rasanya yang lembut, keasaman cerah, aftertaste manis, serta aroma yang kaya. Setiap daerah penanaman memiliki karakteristik uniknya sendiri. Terrazzo menawarkan keasaman cerah dan aroma floral. Tres Rios memberikan sensasi ringan dan menyegarkan, sementara Central Valley dikenal dengan profilnya yang lembut, manis, dan seimbang. Selain itu, masyarakat Kosta Rika terkenal dengan metode honey process, yaitu setelah buah kopi dipisahkan dari kulitnya, lapisan lendir alami dibiarkan menempel dan kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Saat lendir alami tersebut mengering hingga konsistensinya mirip madu, biji kopi menjadi lebih manis, memiliki aftertaste yang bertahan lama, serta aroma yang sangat kaya. Fakta menarik yang mungkin tidak banyak diketahui adalah bahwa Kosta Rica merupakan negara pertama di Amerika Tengah yang mengomersialkan produksi kopi pada abad ke-18. Pada masa itu, untuk mendorong warga menanam kopi, pemerintah menyediakan lahan gratis dengan syarat penerimanya menanam pohon kopi di tanah tersebut. Berkat kebijakan ini, kopi menjadi komoditas ekspor utama Kosta Rika selama lebih dari 150 tahun. Meski kopi membawa prestis dalam hal kualitas dan budaya, pisang justru dianggap sebagai emas hijau yang memainkan peran penting dalam membentuk ekonomi dan masyarakat negara ini. Costa Rica saat ini merupakan salah satu negara pengekspor pisang terbesar di dunia, terutama ke pasar Amerika Serikat dan Eropa. Sejak akhir abad ke-19, pisang ditanam dalam skala besar dan dengan cepat menjadi produk ekspor utama, bahkan pada masa tertentu menghasilkan pendapatan lebih besar daripada kopi. Tidak hanya memberi keuntungan ekonomi, budidaya pisang juga mengubah lanskap Costa Rica. Banyak jalur kereta api pertama, pelabuhan laut, dan infrastruktur transportasi dibangun untuk memfasilitasi ekspor pisang ke pasar internasional. Akibatnya, masyarakat Costa Rica pernah menganggap pisang sebagai urat nadi perekonomian pada masa awal integrasi perdagangan global. Dampak industri pisang tidak hanya berhenti pada ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga merambah ke ranah politik. Perusahaan besar seperti United Fruit Company, pendahulu merek Chiquita saat ini, memiliki kekuasaan besar dengan menguasai lahan luas serta rantai ekspor. Hal ini membuat Costa Rica dan beberapa negara tetangga bergantung kuat pada budidaya pisang, hingga mereka dijuluki Banana Republics, merujuk pada negara-negara yang terlalu bergantung pada buah ini. Nomor 6. Negara yang mencintai alam. Salah satu fakta paling menarik tentang Costa Rica adalah bahwa lebih dari 25% wilayah negaranya ditutupi hutan dan dilindungi sebagai taman nasional atau cagar alam. Meskipun luasnya hanya sekitar 0,03% dari permukaan bumi, Costa Rica menjadi rumah bagi 5% keanekaragaman hayati dunia. Saat ini, negara ini memiliki sekitar 30 taman nasional. Beberapa di antaranya baru didirikan dan kini menjadi destinasi unggulan wisata berkelanjutan. Saat mengunjungi Costa Rica, wisatawan dapat menjelajahi Taman Nasional Tortuguero, habitat monyet laba-laba, monyet howler, monyet berwajah putih, kukang, berbagai jenis burung, reptil, dan khususnya penyu hijau yang terancam punah. Selain itu, cagar hutan awan Monteverde merupakan destinasi populer lainnya dengan lebih dari 2.000 spesies tumbuhan, termasuk anggrek langka.
Kawasan ini juga menjadi rumah bagi lebih dari 400 spesies burung dan ratusan spesies mamalia. Secara keseluruhan, Costa Rica telah mencatat sekitar 800 spesies burung yang berbeda. Taman lain yang patut diperhatikan adalah Taman Nasional Carrara, serta Taman Nasional La Amistad, kawasan konservasi terbesar di negara ini, yang membentang hingga perbatasan Panama dan telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Costa Rica termasuk salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Negeri ini menjadi habitat lebih dari 500.000 spesies satwa liar, banyak di antaranya tergolong langka dan terancam punah. Bagi pecinta alam dan mereka yang ingin melihat hewan di habitat alaminya, Costa Rica benar-benar merupakan destinasi ideal. Setibanya di negara ini, para pengunjung dapat menjelajahi taman nasional dan gunung berapi megah untuk menyaksikan satwa liar unik wilayah tersebut. Dari lebih dari 500.000 spesies, terdapat sekitar 900 spesies burung, menjadikan Costa Rica surga bagi pengamat burung dan pencinta alam. Nomor 7. Dunia satwa di Costa Rica. Selain keanekaragaman hayatinya yang begitu kaya, Costa Rica juga menjadi rumah bagi sebuah tempat istimewa bagi para pecinta hewan, yaitu Territorio de Zaguates, yang berarti tanah anjing-anjing terlantar. Suaka ini menampung hampir 1.000 anjing dari berbagai ras, sebagian besar merupakan anjing terlantar atau tidak bertuan. Kawasan ini dikelola oleh sebuah organisasi relawan swasta di Costa Rica dan dikenal luas sebagai Kerajaan Anjing. Setiap anjing di sini dirawat dengan baik, lengkap dengan berbagai fasilitas seperti tempat tidur, area mandi, ruang makan, dan persediaan air bersih yang melimpah. Para pengunjung dapat berjalan-jalan bersama para anjing dan bahkan mengadopsi salah satu jika mereka menginginkannya. Setiap anjing diberi nama yang lucu dan unik, mencerminkan ras atau kepribadiannya. Misalnya seekor anjing berekor bulat dinamai Round-tailed German Doberman, atau anjing berekor menyala yang disebut Burning-tailed Spanish Border Cocker. Para relawan dan staf di Territorio de Zaguates menghabiskan sebagian besar waktu mereka berjemur di bawah matahari, menikmati udara segar khas Costa Rica, dan memastikan setiap anjing menerima perawatan yang layak. Di kawasan ini, setiap anjing memiliki tempat tidur sendiri, ruang istirahat yang nyaman, serta makanan dan air bersih yang tersedia setiap saat. Di negara ini juga terdapat fenomena alam unik, ketika lebih dari 100.000 penyu laut olive ridley naik ke pantai secara bersamaan untuk bertelur. Peristiwa ini terjadi di Ostinal National Wildlife Refuge, sebuah pantai terpencil di sepanjang pesisir Pasifik. Pada momen ini, penyu-penyu betina berkumpul dalam jumlah besar di pasir pantai untuk menggali sarang dan meletakkan jutaan telur, menciptakan pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Aribada dapat terjadi beberapa kali dalam setahun, tetapi biasanya paling kuat saat musim hujan ketika kondisi alam sangat mendukung. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak tahun 2015, wilayah Ostinal menjadi tujuan populer yang menarik banyak wisatawan yang ingin menyaksikan keajaiban alam ini. Namun, masuknya banyak orang yang mengambil foto dan mendekat terlalu jauh telah membuat sebagian penyu ketakutan, menyebabkan mereka kembali ke laut sebelum bertelur. Beberapa pengunjung tanpa sengaja menghalangi jalur penyu, berfoto selfie, atau membiarkan anak-anak duduk di atas sarang sehingga merusak lingkungan tempat berkembang biaknya. Karena alasan inilah pihak berwenang setempat menerapkan peraturan yang lebih ketat untuk melindungi penyu dan memastikan aktivitas pariwisata tidak merusak ekosistem pesisir. Saat mengunjungi kawasan ini, wisatawan dianjurkan menjaga jarak aman, menghindari penggunaan lampu kilat kamera, serta menghormati sepenuhnya ruang bertelur penyu laut, sehingga ikut menjaga keseimbangan alam Costa Rica yang begitu berharga. Nomor 8. Ibu kota San Jose. Jantung negara ini, San Jose adalah ibu kota dan pusat ekonomi terbesar di Costa Rica. Kota ini terletak di lembah tengah, dikelilingi pegunungan dan gunung berapi yang sudah tidak aktif, pada ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. San Jose memiliki luas sedikit lebih dari 44 km persegi. Tetapi lebih dari 1 juta orang keluar masuk kota setiap hari untuk bekerja, sehingga kepadatan penduduk bisa berlipat ganda pada jam sibuk. Sebagian besar jalan di pusat kota hanya memiliki 2 hingga 3 lajur. Pada pagi dan sore hari, kecepatan rata-rata kendaraan sering turun hingga sekitar 15 km per jam.
Bus masih menjadi bentuk transportasi umum yang paling dominan, sementara sistem kereta ringan yang baru masih dalam tahap uji coba dan belum mampu mengurangi kemacetan. San Jose sering masuk dalam daftar 10 kota paling tercemar di Amerika Tengah. Emisi dari kendaraan dan kawasan industri sekitar sering menyebabkan kadar PM 2,5 melampaui ambang batas yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia, terutama saat musim kemarau. Lapisan kabut tipis menyelimuti kota hampir sepanjang tahun, menciptakan suasana yang sekaligus berkabut dan terang. Di bawah terik matahari tropis, sistem drainase di San Jose tidak mampu menampung curah hujan deras pada musim basah. Hanya dalam beberapa jam hujan, banyak area pusat kota seperti Paseo Colón dan Avenida Segunda dapat mengalami banjir lokal. Air dari perbukitan sebelah barat mengalir turun membawa lumpur dan puing, yang memparalisis lalu lintas dan mengganggu aktivitas harian warga. Lebih dari 60% penduduk kota tidak memiliki akses ke pasokan air pipa yang stabil. Banyak keluarga masih mengebor sumur untuk mengambil air tanah, yang perlahan-lahan melemahkan struktur tanah. Pihak berwenang telah memperingatkan adanya risiko penurunan tanah di beberapa zona dan mulai menyusun rencana peningkatan sistem air di seluruh kota. Meski menghadapi berbagai tantangan, San Jose tetap menjadi pilar utama pembangunan Costa Rica. Kota ini menyumbang lebih dari 25% PDB nasional dan berfungsi sebagai pusat kegiatan finansial, komersial, dan administratif. Lebih dari 70% perusahaan teknologi dan layanan internasional Costa Rica berkantor pusat di sini, termasuk korporasi besar seperti Intel dan Procter & Gamble. Berkat kebijakan yang memprioritaskan energi terbarukan dan investasi teknologi bersih, San Jose semakin menonjol sebagai destinasi penting dalam sektor ekonomi hijau. Secara sosial, San Jose memiliki tingkat melek huruf tertinggi di negara ini, melampaui 97%. Kota ini juga menjadi rumah bagi lebih dari 20 universitas dan lembaga riset, termasuk Universitas Costa Rica, pusat pendidikan dan penelitian terbesar di Amerika Tengah. Banyak organisasi internasional memilih San Jose sebagai markas regional mereka berkat lingkungan politik yang stabil dan tingkat keamanan yang tinggi. Pemerintah lokal sedang menerapkan berbagai proyek untuk meningkatkan kualitas hidup perkotaan. Sistem kereta bawah tanah dalam kota telah memasuki fase konstruksi awal, sementara taman-taman dan jalur hijau baru sedang dikembangkan untuk memperluas ruang publik. Tujuan kota ini adalah memastikan seluruh sistem transportasi umum beroperasi dengan energi bersih pada tahun 2050. Nomor 9. Kehidupan malam di Costa Rica. Costa Rica tidak hanya terkenal karena alam dan ketenangannya di siang hari, tetapi juga memiliki kehidupan malam yang semarak dan beragam, yang mencerminkan ritme modern kehidupan masyarakatnya. Saat matahari terbenam, kota-kota besar seperti San Jose, Tamarindo, dan Chaco mulai hidup. Jalan-jalan utama bermandikan cahaya, musik Latin mengalun dari bar-bar, dan suasana malam memancarkan energi yang sama sekali berbeda dibandingkan suasana di siang hari. Ibu kota, San Jose, menjadi pusat kehidupan malam negara ini. Kawasan Barrio Escalante merupakan destinasi unggulan dengan puluhan bar, restoran, dan pabrik bir kerajinan. Disinilah anak muda Costa Rica dan wisatawan mancanegara sering berkumpul pada malam hari. Sebagian besar tempat buka hingga tengah malam atau lebih lama dengan beberapa pabrik bir lokal yang masuk dalam jajaran terbaik di Amerika Tengah. Selain itu, kawasan El Pueblo dekat pusat kota merupakan kompleks hiburan dengan klub malam, bar koktail, dan panggung musik live yang menarik banyak wisatawan pada akhir pekan. Di luar ibu kota, kawasan pesisir menawarkan nuansa yang berbeda. Di pantai Pasifik, kota Chaco terkenal sebagai pusat pesta terbesar di negara ini, membentang sepanjang sekitar 4 km garis pantai. Bar-bar buka hingga fajar, berdampingan dengan klub yang menampilkan musik live dan kedai terbuka. Chaco menyelenggarakan banyak acara musik dan festival kecil sepanjang tahun, terutama pada musim puncak wisata dari bulan Desember hingga bulan April. Di pesisir utara, Tamarindo menarik komunitas ekspatriat dan wisatawan jangka panjang. Kota ini terkenal dengan pesta pantai, suasana ramah, dan gaya hidup santai khas para peselancar. Kehidupan malam di Costa Rica tidak terbatas pada pusat pesta saja. Di kota-kota kecil seperti Heredia dan Alajuela, aktivitas malam lebih dekat dengan budaya lokal. Banyak warga memilih menonton film, berjalan santai di taman, atau menikmati musik live di kafe-kafe kecil. Festival musik dan acara jalanan sering digelar,
dengan yang paling terkenal adalah Fiestas de Palmares, festival 2 minggu pada bulan Januari yang menampilkan parade, konser, dan pasar malam. Costa Rica memiliki aturan ketat terkait kebisingan dan jam operasional, sehingga sebagian besar bar dan klub di area pemukiman harus tutup sebelum pukul 2 dini hari. Akibatnya, meski kehidupan malamnya ramai, kota-kota tetap teratur dan aman. Tingkat kejahatan pada malam hari di pusat kota San Jose telah menurun lebih dari 30% dalam 1 dekade terakhir, berkat peningkatan patroli dan penggunaan kamera pengawas. Nomor 10. Destinasi wisata terkenal. Gunung berapi Arenal adalah salah satu simbol alam paling ikonik di Costa Rica. Terletak dekat kota La Fortuna, Arenal pernah menjadi gunung berapi paling aktif di negara ini, dengan letusan bersejarah pada tahun 1968 yang mengubah seluruh kawasan. Kini Arenal tetap merefleksikan kekuatan alam, namun telah menjadi destinasi wisata terkenal yang menarik ribuan pengunjung setiap tahun. Wisatawan mendaki jalur-jalur di lerengnya, mengagumi aliran lava yang telah mengeras, dan terutama bersantai di mata air panas alami yang dipanaskan oleh energi geotermal. Dari puncaknya, pemandangan danau serta hutan hijau terlihat bagaikan lukisan hidup. Penduduk setempat bangga terhadap gunung ini dan berhasil mengembangkan pariwisata berkelanjutan, menyambut wisatawan sambil menjaga keaslian alam yang dianugerahkan oleh bumi. Jika Arenal mewakili kekuatan bumi, maka hutan awan Monteverde mencerminkan misteri dan ketenangan. Suasana di sini diselimuti kabut tipis sepanjang tahun, membuat setiap langkah terasa perlahan dan penuh emosi. Pohon-pohon tua berlumut, kicauan burung yang bergema, dan udara lembab yang sejuk menciptakan sensasi seolah memasuki dunia lain. Saat melintasi jembatan gantung di atas pepohonan, pengunjung dapat melihat ratusan spesies burung, terutama Quetzal legendaris yang bermahkota hijau zamrud. Monteverde bukan hanya tujuan bagi pecinta alam, tetapi juga perjalanan untuk menemukan kembali ketenangan batin, tempat seseorang dapat merasakan harmoni sempurna dengan alam. Berbeda dengan suasana magis Monteverde, Pantai Manuel Antonio menghadirkan warna tropis yang begitu hidup. Pasir putih, air biru Tosca, dan hutan hujan lebat berpadu membentuk panorama menakjubkan, menjadikannya salah satu taman nasional terindah di dunia. Meski ukurannya kecil, Manuel Antonio memiliki ekosistem kaya dengan monyet, kukang, dan berbagai burung eksotis. Pengunjung dapat snorkeling, berkayak, atau mengikuti tur perahu untuk melihat penyu dan lumba-lumba. Pemerintah menerapkan pembatasan jumlah pengunjung harian demi melindungi lingkungan, memastikan taman ini tetap terjaga keasriannya meski popularitasnya terus meningkat. Lebih ke utara, Taman Nasional Tortuguero dikenal sebagai kerajaan penyu laut. Setiap tahun, dari bulan Juli hingga bulan Oktober, ratusan penyu hijau kembali ke pantai berpasir hitam untuk bertelur, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Jaringan kanal yang membelah hutan bakau menawarkan pengalaman eksplorasi unik saat pengunjung meluncur perlahan dengan perahu di bawah rimbunan pepohonan yang tercermin di air tenang. Tortuguero tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga memiliki makna besar dalam upaya konservasi. Banyak program relawan internasional digelar setiap tahun untuk melindungi sarang penyu dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Terakhir, wilayah Guanacaste adalah tempat budaya dan alam berpadu harmonis. Selain pantai-pantai terkenalnya seperti Playa Conchal dan Flamingo, kawasan ini tetap melestarikan warisan masyarakat Chorotega. Festival rakyat, tarian marimba, dan semangat pura vida hadir nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pengunjung dapat menunggang kuda melintasi padang luas, mengunjungi perkebunan, atau bersantai di Eco Lodge yang tersebar di sepanjang pantai. Guanacaste adalah potret lengkap Costa Rica yang penuh energi, tempat manusia, budaya, dan alam menyatu menjadi satu keselarasan. Nomor 11. Tempat-tempat paling misterius di Costa Rica. Di lembah Dikis, yang terletak di bagian selatan Costa Rica, ratusan bola batu raksasa terbentang diam di antara hutan dan padang rumput seperti planet-planet terlupakan. Mereka dikenal sebagai bola-bola Dikis, sebuah warisan arkeologi yang telah membuat para peneliti kebingungan selama beberapa dekade. Terbuat dari granodiorit, batu yang begitu keras hingga tidak dapat dipahat dengan alat primitif, setiap bola berbentuk sempurna bulat, permukaannya dipoles begitu halus hingga cahaya meluncur di atasnya seperti logam.
Suku kuno Chibchan yang dahulu hidup di wilayah ini tidak memiliki teknologi metalurgi atau alat presisi. Namun mereka meninggalkan artefak yang membuat dunia modern bertanya-tanya. Bagaimana mungkin sebuah peradaban tanpa alat baja dapat menciptakan bentuk sepresisi itu? Misterinya tidak hanya terletak pada cara pembuatannya, tetapi juga pada cara benda-benda tersebut dipindahkan dan disusun. Beberapa bola ditemukan di daerah tinggi, puluhan kilometer dari lokasi tambang batu, tanpa satupun jejak jalur seretan atau bekas alat. Yang lain tersusun sejajar tepat ke arah matahari terbit pada titik balik matahari musim panas, mengisyaratkan bahwa masyarakat kuno mungkin menggunakannya sebagai instrumen astronomi. Beberapa ahli percaya bola-bola ini melambangkan otoritas, simbol kepemimpinan dan kekuasaan. Yang lain berpendapat bahwa benda-benda ini adalah peta bintang berbatu, bukti pemahaman kuno tentang kosmos. Namun semua teori ini tetap tidak pasti. Berdiri di antara batu-batu berlumut itu, seseorang seolah memasuki kenangan purba, tempat waktu telah menghapus kata-kata. Saat senja, cahaya yang memudar memantulkan kilau lembut pada setiap lengkung mengilapnya, membangkitkan rasa takzim sekaligus misteri, seakan rahasia-rahasia masih tertidur di dalam setiap bola sempurna. Dan jika bola-bola dikis menunjukkan apa yang dapat diciptakan tangan kuno, maka lebih ke utara, Rio Celeste membuat dunia terpukau dengan mukjizat yang lahir langsung dari alam. Mengalir melalui Taman Nasional Tenorio, airnya bersinar dengan warna biru Tosca begitu terang hingga tampak seperti diberi pewarna buatan. Namun semuanya 100% alami. Pada titik pertemuan dua aliran sungai, partikel silika bereaksi dengan sulfur, memecah cahaya sehingga sungai tampak berkilau dalam warna biru yang mencolok. Tetapi misterinya semakin dalam. Ketika hujan turun, airnya berubah menjadi jernih seperti kristal. Di bawah sinar matahari, warnanya bergeser menjadi biru pekat yang memukau. Aturan pasti di balik transformasi ini masih hanya sebagian yang bisa dijelaskan. Suku-suku asli mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia, Ia membilas kuas langitnya di sungai ini, meninggalkan rona biru yang tidak ada duanya di bumi. Sains dapat menjelaskan pantulan dan reaksinya, tetapi tidak dapat menjelaskan rasa yang muncul ketika Anda berdiri di hadapan Rio Celeste. Di jantung hutan hujan, suara air terjun berpadu dengan kilau cahaya di permukaan biru metaliknya. Waktu terasa berhenti, dan bahkan pikiran paling analitis pun harus mengakui, tempat ini menyimpan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Nomor 12. Hidangan-hidangan terkenal. Kuliner Costa Rica adalah perpaduan anggun antara kesederhanaan, kesegaran, dan harmoni dengan alam. Hidangan pertama yang menjadi ciri khas negeri ini adalah gallo pinto, perpaduan nasi dan kacang yang dianggap sebagai jiwa setiap sarapan. Asalnya berasal dari tradisi pedesaan, memanfaatkan sisa makanan malam sebelumnya, namun seiring waktu berkembang menjadi ikon nasional. Nasi putih dan kacang hitam ditumis bersama ketumbar, bawang, paprika serta sedikit saus Lizano, saus khas negara ini yang memberikan kedalaman rasa manis gurih. Meski sederhana, gallo pinto mewakili semangat rakyat Costa Rica, hemat, hangat, dan bangga menyambut pagi. Jika gallo pinto adalah lambang kesederhanaan, maka casado adalah simbol kelengkapan. Dalam bahasa Spanyol, casado berarti menikah, menggambarkan harmoni dalam satu piring seimbang. Satu porsi klasik berisi nasi, kacang, ayam panggang atau daging sapi, salad, pisang goreng, dan kadang-kadang telur goreng. Setiap hidangan terasa seperti makanan rumahan, menghangatkan dan menenangkan, sebuah pengingat akan perhatian di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Di berbagai daerah, casado memiliki cita rasa lokal masing-masing, namun esensinya tetap sama, cerminan keluarga dan kebersamaan. Di pesisir Costa Rica yang bercahaya, ceviche ticho menghadirkan kombinasi kesegaran dan kecanggihan. Ikan tilapia atau kakap dimarinasi dalam jus jeruk nipis bersama bawang merah, ketumbar, dan cabai kecil. Keasaman yang segar menonjolkan manis alami ikan menghasilkan rasa seimbang tanpa kesan berat. Warga lokal menikmati ceviche dengan kerupuk asin atau keripik tortilla, menyantapnya di tepi laut sambil merasakan perpaduan matahari dan angin dalam setiap suapan. Lebih dari sekadar makanan, ini adalah pengalaman, sebuah rasa kehidupan laut dan ketenangan. Akhirnya, di jalan-jalan ramai Costa Rica, bunyi renyah patacones menarik perhatian setiap orang yang lewat. Pisang hijau dipotong, digoreng sekali, kemudian dipipihkan dan digoreng lagi hingga berwarna keemasan, ditaburi garam, lalu disajikan dengan saus kacang guacamole.
Dahulu sekadar camilan sederhana, kini patacones hadir dalam bentuk modern yang kreatif. Seringkali diberi topping seafood atau daging sapi, memadukan tradisi dengan inovasi. Dari meja sarapan hingga kedai pantai, kuliner Costa Rica terus merayakan cita rasa alami dan kesederhanaan hijauan, kaya akan kehangatan, warna, dan vitalitas. Nomor 13. Festival unik yang perlu diketahui para pelancong. Festival Palmares membuka tahun baru bagi masyarakat Costa Rica, memenuhi kota kecil Palmares dengan 2 minggu perayaan tanpa henti. Ini adalah salah satu acara paling terkenal di negara tersebut, menarik ribuan penduduk lokal dan para pelancong. Pada masa ini, setiap jalan dipenuhi musik, cahaya berwarna-warni, dan tawa yang menggema. Para pengunjung dapat ikut dalam parade, menikmati konser terbuka, menyaksikan kontes kecantikan dan pacuan kuda, atau sekadar menyeruput bir di bar pinggir jalan yang meriah. Suasana Palmares benar-benar mencerminkan semangat pura vida, optimisme penuh sukacita yang menjadi ciri khas kehidupan Costa Rica. Bagi warga lokal, ini adalah momen untuk melepas pekerjaan, berkumpul kembali dengan teman-teman, dan menyambut tahun baru dengan energi yang menyala. Di wilayah Guanacaste, Festival Adu Banteng Liberia menghadirkan ritme yang sepenuhnya berbeda. Berakar dari abad ke-19, festival ini sangat terkait dengan tradisi para peternak sapi dan koboi. Yang membuatnya unik adalah gaya adu banteng tanpa kekerasan, di mana manusia dan hewan sama-sama menunjukkan keterampilan serta keberanian tanpa saling mencederai. Perayaan berlanjut dengan parade kuda megah yang disebut tope, iringan musik marimba tradisional, dan malam yang diterangi api unggun. Bagi masyarakat Liberia, festival ini adalah penghormatan terhadap keberanian, warisan leluhur, dan kebanggaan hidup pedesaan yang tetap bertahan. Kini, festival tersebut berdiri sebagai ekspresi budaya barat laut Costa Rica yang penuh warna. Menarik tak terhitung banyaknya pengunjung yang ingin merasakan keasliannya. Tinggi di dataran Zarcero, festival bunga yang diadakan setiap bulan Maret menawarkan suasana damai dan romantis yang kontras. Saat bunga bermekaran, taman-taman tertata rapi dan topiari berbentuk seni membuat kota ini berubah menjadi lukisan hidup. Kompetisi taman terindah, pameran bunga, parade, serta pasar organik menyatukan pengunjung dari berbagai penjuru. Lebih dari sekadar perayaan florikultura, festival ini menonjolkan komitmen Costa Rica terhadap pariwisata berkelanjutan, menghormati alam, menziakir saingan, dan meraih staying batas step growth park. Nomor 14. Biaya hidup. Jika Anda berencana mengunjungi atau menetap di Costa Rica, memahami biaya hidup adalah hal penting. Di kota-kota besar seperti San Jose atau Liberia, pengeluaran harian dapat bervariasi tergantung kebiasaan dan pilihan pribadi. Di distrik pusat, sewa apartemen satu kamar tidur rata-rata berada di antara $650 hingga $850 per bulan. Sedangkan di pinggiran kota atau kota pesisir yang lebih kecil, biayanya turun menjadi sekitar $400 hingga $550. Fleksibilitas ini memudahkan wisatawan atau penduduk untuk menyesuaikan anggaran mereka. Transportasi umum berkembang dengan baik, terutama jaringan bus, opsi paling ekonomis, dan paling banyak digunakan di Costa Rica. Tarif jarak pendek umumnya berkisar antara 50 sen dolar hingga $1. Untuk perjalanan yang lebih cepat dan nyaman, taksi serta layanan ride-hailing seperti Uber sangat praktis. Dengan tarif perjalanan pendek, biasanya sekitar $2 hingga $3. Mereka yang menginginkan kebebasan dapat menyewa mobil untuk petualangan berkendara mandiri dengan biaya sekitar $35 hingga $45 per hari, belum termasuk bahan bakar dan asuransi. Ketika berbicara tentang makanan, mereka yang memasak di rumah menghabiskan kira-kira $150 hingga $200 per bulan untuk belanja di pasar lokal atau supermarket. Saat makan di luar, hidangan kasual biasanya berharga sekitar $2 hingga $4, sementara restoran kelas menengah mengenakan sekitar $8 hingga $12, tergantung lokasi dan layanan. Secara keseluruhan, menjalani gaya hidup nyaman di Costa Rica membutuhkan biaya sekitar $800 hingga $1.000 per bulan untuk satu orang. Gaya hidup hemat dapat menurunkannya hingga sekitar $600. Sedangkan gaya hidup lebih aktif dengan hiburan dan perjalanan dapat meningkatkan pengeluaran menjadi sekitar $1.200 atau lebih. Nomor 15. Tips untuk pelancong. Saat menjelajahi hutan hujan tropis atau kawasan gunung berapi di Costa Rica,
Para pengunjung harus selalu mengikuti instruksi penjaga taman dan tetap berada di jalur resmi. Medannya dapat licin, dan vegetasi lebat sering membuat navigasi menjadi sulit. Sudah banyak kejadian wisatawan meninggalkan jalur untuk berfoto, lalu tersesat atau terperosok ke dalam jurang. Selalu gunakan sepatu anti-slip, bawa senter serta air minum, dan hindari mendaki sendirian, terutama pada sore hari ketika kabut cepat turun. Di pusat wisata besar seperti San Jose atau Tamarindo, wisatawan harus berhati-hati terhadap tawaran tur murah dari orang asing. Banyak penipuan yang melibatkan deposit palsu untuk tur yang tidak pernah ada, atau perjalanan menyesatkan ke tempat berbahaya. Demi keamanan, selalu pesan tur melalui meja wisata resmi, hotel terpercaya, atau situs web yang telah disertifikasi oleh Institut Pariwisata Costa Rica. Sebelum membayar, minta faktur dan simpan salinannya sebagai bukti bila terjadi perselisihan. Saat menggunakan taksi, pastikan argo menyala dan tanda taksi resmi terlihat di atap. Pengemudi tidak berizin mungkin menolak menyalakan argo atau pura-pura tidak mengerti bahasa Inggris untuk memanipulasi tarif. Mintalah perkiraan biaya sebelum masuk. Ambil foto nomor plat, lalu bagikan kepada teman atau pihak hotel demi keamanan. Jika pengemudi berperilaku mencurigakan, minta berhenti di area ramai dan turun segera. Di pom bensin atau toko pedesaan, perhatikan uang tunai dengan cermat. Beberapa penjual dapat memanfaatkan wisatawan yang belum familiar dengan mata uang lokal, seperti mengurangi uang kembalian atau menukar uang besar dengan pecahan kecil. Selalu periksa setiap lembar dan hitung kembali uang kembalian tepat di konter. Jika membayar dengan kartu kredit, minta staf untuk menggesek kartu di depan Anda dan simpan struknya untuk mencegah pengisian ganda. Dan itulah 15 fakta menarik tentang Costa Rica. Kami berharap wawasan ini memberi Anda apresiasi baru terhadap negara yang luar biasa ini, keindahannya, budayanya, serta kebijaksanaan dalam menjelajahinya dengan aman dan penuh hormat. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.